Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngejelas. Halo, dengar suara aku, Mbak? Dengar, Mbak. Jadi di sini aku mau ngejelasin masalah tentang love yourself. Ada yang tahu nggak apa sih love yourself itu? Mencintai diri sendiri. Yang lain? Barista apa, Mbak? Mbak Vida tahu? Jadi self-love itu sebuah prioritas bagi setiap semua. Self-love itu membuat kita selalu bersyukur dan menerima apa adanya. Kita akan merasakan kepuasan hidup sesuai dengan standar diri sendiri, bukan orang lain. Tapi kadang semua orang itu nggak menyadari dan terus mengikuti persepsi orang lain bahwa yang baik itu seperti ini loh. Ada tuntunan dari orang lain kayak gitulah. Kadang orang itu nggak bisa mengenali dirinya sendiri. Nggak jarang itu orang itu ngerasa asing sama dirinya sendiri karena selalu memakai topeng tanpa mengetahui apa yang kita inginkan. Jika kita tidak bisa mencintai diri sendiri, maka siapa yang akan mencintai diri kita? Pertanyaan sederhana, tapi sangat penting untuk kita. Jika kita berpikir bahwa kita adalah buruk, tidak berharga, dan hal negatif lainnya, maka semua hal yang kita lakukan itu seperti tidak penting. Tapi kalau kita berpikir positif, kita tuh ngerasanya tuh happy, kita tuh ngerasa kayak kita tuh berharga kayak gitu. Contoh aja standarnya di Indonesia itu kan cantik itu di mata orang itu kayak diatur gitu loh. Contoh ya, cantik itu harus putih, padahal nggak harus. Hitam pun juga bisa putih kayak gitu. Hitam itu juga bisa cantik. Contohnya kayak Rihanna. Rihanna juga nggak putih kan, tapi dia punya aura kecantikan sendiri gitu loh. Kayak meskipun dia kayak gitu loh, tapi dia itu kayak Barbie, muka itu nyenengin. Terus kayak Clarissa Putri, dia tuh kelebihan berat badan, terus dia itu kayak bilangin kamu tuh loh, kamu tuh kayak gini, kamu tuh kayak gitu. Jadi dia itu dianggap hal yang negatif, padahal meskipun dia kayak gitu loh, dia itu tetap cantik, dia itu punya aura tersendiri, dia itu mencintai
dia apa ya, bahasanya tuh kayak dia tuh mencintai dirinya sendiri, dia tuh bersyukur meskipun dia tuh kayak gitu. Terus jerawatan, kayak misalnya orang aja kalau misalnya jerawatan aja kayak apa sih, mukanya mbak itu loh gak banget, kayak mukanya mbak itu loh kayak gak rata kayak gitu. Itu menurutku tuh kasar banget, padahal meskipun kadang orang itu muka ya apa ya maaf kayak jerawatan atau ya apa, itu dia tuh masih bisa kelihatan cantik dengan dirinya sendiri kayak gitu. Kalau bahasanya orang lain itu kayak kamu cinta sama dirimu sendiri, auramu tuh pasti keluar, aura kamu ketika kamu tuh keluar kayak gitu. Tapi diingat-ingat ya, jangan berpegang teguh dengan omongan mencintai diri sendiri dengan nggak merawat diri. Kayak misalnya kamu terlalu berpegang teguh kayak meskipun aku kayak ini loh, aku lo cantik, iya aku tahu kayak gitu, tapi kamu tuh harus tetap merawat diri kamu, kayak entah kamu itu pakai skincare atau kamu itu menjaga pola makannya kamu, entah kamu itu menjaga pola minumnya kamu, jangan makan sing banyak tepungnya, jangan makan sing nggak sehat-sehat kayak gitu. Jadi jangan kayak tutup telinga dengan alasan kamu tuh mencintai dirimu sendiri. Jadi ada persepsinya sendiri, ada porsinya sendiri kayak gitu. Definisikan cantik menurut versimu sendiri. Kamu tuh cantik menurut kamu tuh kayak gimana sih? Misal kayak aku loh meskipun pesek tapi aku tetap cantik. Ya ini daya tarikku. Ini tuh sesuatu hal yang berharga buat aku. Mungkin kalau misalnya aku mancung, mungkin aku nggak selucu ini kayak gitu. Oh apa kayak pipiku lo terlalu cabi dilihat ya, apa kayak orang-orang kayak ngeliat apa sih pipimu tuh terlalu kayak gini kayak bau. Mungkin kalau pipiku nggak bau, mungkin aku nggak cantik, mungkin nggak gemesin buat orang lain kayak gitu. Nah, ini cara mengenal diri sendiri lebih dalam. Ketahui kelebihan dan kelemahan kamu. Yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Jangan terlalu memaksakan semua apa yang diinginkan orang lain. Cuma karena kamu tuh pengen dipuji, cuma karena kamu pengen tuh karena kamu tuh pengen dilihat orang lain kayak wah mbak itu loh bisa semua, wah keren ya mbak itu bisa gini padahal kamu tuh nggak nyaman di posisi kayak gitu. Kamu tuh ngerasa kayak ini bukan aku, tapi karena aku kepengen dipuji sama orang lain, ya udah tak lakuin aja kayak gitu. Terus yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Cara ini tuh bukan mengeritik diri sendiri ya, tapi evaluasi diri sendirilah dengan jujur, kayak apa sih yang membuat kamu tuh nggak nyaman, apa sih yang bikin kamu tuh kok ngerasa risih, kayak apapun itulah. Karena kita itu pada dasarnya nggak semua harus suka kan, kayak misalnya aku si A sama si B, si A tuh sukanya ini, si B ini nggak suka sama ini, kita tuh juga nggak boleh maksa kayak kamu harus suka kayak gini, nanti aku juga nanti aku juga suka kayak kamu kayak gitu, nggak bisa. Jadi kamu tuh harus punya porsi tersendiri gitu. Terus yang keempat, belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Contoh kayak yang aku tadi jelasin, kayak PC itu kayak menurut itu kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya aku mancung, kayaknya aku lebih cantik deh. Enggak kayak gitu. Jadi kamu tuh lebih menghargai apa yang kamu punya sekarang, apa yang diciptakan Tuhan. Ya. Kalau misalnya bahasanya Pak Dedi itu, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya kamu pesek kayak aku pesek lo, tetap gemas, tetap cantik, tetap imut kayak gitu. Pasti nanti sama Allah juga digemesin juga, sama Allah tuh ya sih kita imut kayak gitu, karena ucapan adalah doa gitu. Terus kalau kamu udah ngelakuin yang 4 itu tadi dan kamu ngerasa itu tuh
wes bisa kamu lakuin. Maka 4 langkah awal menuju self love itu ada 4. Yang pertama itu self awareness, kesadaran diri. Maksudnya kamu harus mengenal, memahami karakter dirimu, apa yang menjadi kelemahan serta kekuatanmu. Contoh, tujuan hidupmu itu apa? Target 5 tahun ke depanmu itu apa? Yang pertanyaan mendasar aja deh, kayak makanan kesukaan kamu tuh apa sih? Kayak gitu. Jadi kamu tuh sadarlah sama dirimu sendiri gitu. Terus yang kedua itu self worth, harga diri. Yang sudah tahu prinsipnya, tidak mengikuti standar penilaian. Jadi kalau misalnya kamu punya teman kayak misalnya kamu lo coba kau yang ini pasti kamu ayu. Enggak, kamu nggak usah nurutin apa kata temanmu. Kadang saran dari teman itu penting, tapi nggak semua itu penting buat kamu dan nggak semua itu bagus buat kamu. Jadi kamu tuh bisa harus memilah sendiri gitu loh, kayak ini tuh baik, ini benar kata orang, ini baik buat aku, kamu ambil. Like misalnya ini gak baik buat aku, ya udah tinggalin kayak gitu. Soalnya semakin kamu ngikutin apa kata orang itu nggak ada habisnya. Nanti di sini kamu disuruh kayak apa, kamu nanti kalau pas di sini kamu harus kayak gini kayak gitu. Nanti pas di sana kamu harus gini, kamu harus gini, nggak bisa. Jadi kamu harus punya harga diri sendirilah kayak gitu. Terus yang ketiga itu self esteem, kepercayaan diri. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Biasanya cewek ya, cewek itu kalau misalnya dia di TikTok, lagi scroll TikTok gitu kayak, mbak ini lo cantik loh, coba lah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Kamu tuh punya cantik tersendiri kayak gitu. Kamu tuh punya ciri khasmu sendiri. Cantiknya orang-orang itu beda-beda kayak gitu. Terus yang keempat itu self care, perawatan diri, menjaga kesehatan dirinya sendiri baik fisik maupun mental. Yang paling penting adalah mental. Soalnya mental itu yang paling penting lah, kayak apa ya, kayak kalau kalau misal mentalmu sehat itu pasti fisikmu tuh juga pasti sehat. Nah, apa sih manfaat mengenal diri sendiri? Apa sih manfaat mencintai diri sendiri? Satu, mudah meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Jadi kamu tuh bahasa kasarnya tuh tahu diri. Jadi kamu itu memperbaiki apa sih bikin ya apa sih memperbaiki apa yang rusak gitu loh. Terus yang dua, lebih mencintai diri sendiri. Kamu ngerasa bangga, kamu tuh ngerasa bangga jadi kamu ngerasa nyaman sama jadi diri kamu sendiri tadi. Terus lebih mudah bersyukur. Yang keempat, mudah mencari dan menentukan solusi. Terus yang nomor 5 itu mampu membaur dengan lingkungan sekitar. Jadi kamu tuh nggak ngerasa insecure, kamu bisa temenan sama siapa aja, kamu bisa welcome sama siapa aja kayak gitu. Terus yang selanjutnya, jadi lebih tahu potensi diri. Terus lebih menghargai dan memahami perspektif orang lain terhadap diri kita. Dan yang tadi udah jelasin kalau kamu nggak apa-apa nampung apa kritikan orang untuk diperbaiki, tapi nggak semua. Kadang orang itu kalau ngeritik itu terlalu berlebihan, kayak ya kayak gitulah. Percayakan dirimu sendiri meskipun dunia melihatmu berbeda. Jadilah dirimu sendiri, cari kebahagiaanmu sendiri, apa sih yang bikin kamu nyaman, tetap lakuin. Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau tanya. Mbak, bedanya mencintai diri sendiri dengan sadar diri itu apa, Mbak? Makasih.
Jadi kalau mencintai diri sendiri itu eh, lebih kayak menghargai apa yang sekarang kamu punya, apa sih sekarang kamu lakuin, apa sih sekarang kamu eh, ya pokoknya apa sih apa yang kamu cintai lah ya, apa sih yang kamu punya lah, menghargai itu tadi. Kalau harga diri itu kesadaran diri ya. Kalau kesadaran diri itu eh, memahami karakter dirimu, apa sih menjadi kelemahan serta kekuatan kamu. Itu sih Mbak. Sudah menjawab? Iya sudah Mbak, makasih. Mbak, saya boleh tanya lagi ya Mbak ya? Ya Kak Ova, Mbak. Saya mau tanya cara aktualisasi kehidupan sehari-hari mencintai diri sendiri itu gimana Mbak? Contohnya aja satu enggak apa-apa Mbak. Contoh ya, kayak ya udah kayak semisal kamu habis pulang kerja langsung mandi, itu juga termasuk merawat diri. Jadi kalau misalnya kamu dilihat orang itu kayak, oh Mbak, oh ternyata dia itu orangnya bersihan loh, itu termasuk sama dengan mencintai diri sendiri loh. Meskipun hal sepele tapi itu penting, kayak gitu sih. Itu contoh satu ya. Sudah menjawab? Makasih. Mbak, aku mau tanya, gimana cara ngatasi kelemahan pada diri sendiri? Halo Mbak, gimana Mbak? Boleh diulang, suara ini terlalu pelan. Gimana caranya mengatasi kelemahan diri sendiri selain dengan kelebihan?
Tak jawab ya, Mbak. Yang pertama, berani melakukan hal-hal baru. Jangan pernah berhenti belajar. Dengar suaraku nggak, Mbak? Dengar, Mbak. Yang pertama itu berani melakukan hal-hal baru. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau misalnya emang itu ngerasa kayak itu tantangan buat diri sendiri, lakuin nggak apa-apa. Soalnya itu sama dengan kayak belajar. Itu mengasah kemampuan juga. Terus jangan pernah berhenti mengeluh. Kamu tahu itu kelemahan kamu dan kamu tuh udah ngambil keputusan kalau misalnya kamu gak mau itu jadi kelemahan kamu. Kamu pengennya itu tuh jadi kelebihan, kalau nggak gitu tengah-tengah lah, ya bukan kelebihan ya bukan kelemahan. Jadi kamu jangan pernah berhenti mengeluh. Terus ya Mbak, jawab apakah menjawab? Oke. Sudah nggak ada yang tanya? Sudah ya Mbak, gak ada yang tanya ya. Lanjut yang ke Mbak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.